Yang bikin kaget kalau kamu sadar ya, saat ada festival musik besar di Indonesia, banyak loh teman-teman kita dari negara tetangga ini yang bela-belain datang. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sedang bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan kepada kalian yang baru yang masih belum gabung. Ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu kan gratis aja kan. Okeylah, seperti biasanya sebelum us mula, us ingin mendoakan buat sesiapa saja yang melihat dan menonton video us kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kesihatan yang baik, dimudahkan segala urusan dan buat saudara kita di Palestina terus kuat dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ni aku nak react satu lagi video daripada channel Broto Fact Finder. Okey, jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dekat kawan kita. Kali ini kita ingin melihat kayaknya kenapa lagu-lagu daripada Indonesia sangat laris dan juga digemari bukan hanya orang Indonesia itu sendiri, malah orang Malaysia dan Singapura. Okey, kita ingin tahu kenapa lagu Indonesia. Okey, nak tahu kenapa? Yuk ikut us react. Yuk. Okey, sudah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Indonesian people come to Singapore to watch international acts, but Singaporean and Malaysians come to Indonesia to watch Indonesian acts. Ini pernyataan yang kalau dipikir ya hebat juga ya musik Indonesia ini. Yuk kita bedah hari ini kenapa musik Indonesia banyak digemari di Malaysia dan Singapura tapi tidak sebaliknya. Bukan hal yang baru ya jika musisi Indonesia menggelar konser di Malaysia dan Singapura. Mulai dari Rosa, Krisdayanti, Syahrini, Raisa hingga Afgan sering mengadakan konser di negara tetangga, bahkan sampai punya banyak penggemar loh. Lirik lagu pun para penggemar ini sampai hafal. Sekarang aku tersadar. Hal ini terbilang sangat membanggakan ya, meski industri musik dalam negeri masih dilanda hal-hal seperti pembajakan, pembagian royalti, dan juga hak cipta. Tapi sebaliknya, jarang musisi Malaysia dan Singapura yang berkonser di Indonesia. Di antaranya Siti Nurhaliza dan Sheila Majid yang memang sudah lama digemari oleh masyarakat Indonesia. Tapi ya cuma itu aja kan. Jumlah musisi Malaysia atau Singapura yang menggelar konser di Indonesia tidak sebanding dengan musisi Indonesia yang menggelar konser di sana. Vice President Malay, Indian and Expatriate Programming Radio, Zakia Halim mengatakan hal ini juga menjadi tanda tanya besar. Malaysia sebenarnya juga ingin mengekspos musisi Singapura dan Malaysia di Indonesia. Tapi Indonesia belum tentu mau membuka pintu untuk musisi Malaysia. Kendati belum sesukses Indonesia, tapi Zakia mengaku terus melakukan usaha agar musisi Malaysia diterima sama baiknya di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan musisinya di acara-acara di media di Indonesia. Zakia mengakui bahwa pengaruh musik Indonesia memang sangat kuat di Singapura dan Malaysia. Lagu-lagu seperti dari Judika, Cakrakan, Sheila on 7, dan Noah sangat sering diputar di sana. Musik Indonesia mempunyai beberapa kelebihan. Selain pasarnya yang besar, kualitas musiknya juga baik. Itulah hal yang menyebabkan musik Indonesia mudah diterima di Malaysia dan juga Singapura. Warga negara Malaysia sendiri yang menggemari musik Indonesia mengaku kalau variasi musik kita sangat beragam, tidak monoton pop Melayu saja. Dari segi alunan tu berbeza lah. Catchy sikit lah. Bagi saya catchy sikit daripada orang Malaysia punya lagu. Sebab Malaysia punya lagu basically dia sama je. Sebab lagu Melayu macam banyak merepek je sekarang ni. Melodi dia pun lebih Sedap. Lebih sedap. Banyak kalau Melayu yang buat-buat ni macam banyak rap, macam tak berapa sedap baru. Yang bikin kaget kalau kamu sadar ya, saat ada festival musik besar di Indonesia, banyak loh teman-teman kita dari negara tetangga ini yang bela-belain datang. Penyanyi asal Singapura, Aisyah Aziz juga merasa kualitas musik Indonesia juga sangat bagus. Ia bahkan mendengarkan musik-musik karya musisi Indonesia sebagai referensinya. Semoga video-video channel kita ini bisa jadi referensi karya buat kamu. Boleh ya bantu buat subscribe channel ini supaya kita bisa terus menginfokan berita bagus soal Indonesia. Kalau mau flashback, sejak dulu musik telah menjadi salah satu penanda hubungan yang mesra antara Indonesia dan juga Malaysia. Salah satunya diperlihatkan Presiden Soekarno pada tahun 60.
Kala itu, beliau mengirim Bing Slamet ke Malaysia untuk melatih para musisi di sana. Pada era tersebut, RRI sempat meminjamkan koleksinya kepada Radio Television Malaysia atau RTM. Gak heran ya, saat itu sekitar 50% lebih koleksi RTM merupakan lagu-lagu dari Indonesia. Hal inilah yang mungkin menjadi benih-benih musik Indonesia digemari masyarakat Malaysia. Bisa dibilang industri musik Indonesia memang lebih maju terlebih dahulu ya. Di era Orde Baru, Indonesia mengadakan pertukaran acara televisi dan radio dengan Malaysia. Sebelumnya, penyanyi Malaysia P. Ramlee punya banyak penggemar di Indonesia. Tapi sebaliknya, pada dekade 50-an sampai 60-an, giliran Said Effendi dari Indonesia yang punya banyak penggemar di Malaysia. Di awal 62-an, lagu-lagu Koes Bersaudara mendominasi tangga urutan lagu-lagu yang populer di radio Singapura dan Malaysia. Lagu Pagi Indah dan Oh Kau Tahu dianggap saingan berat duet The Everly Brothers dari Amerika Serikat dengan lagunya yang hits All I Have to Do dan Devoted to You. Coba, kalau kamu penasaran atau kamu masih roaming dan bingung, kamu cari lagu-lagu Koes Bersaudara ini. Enak banget. Beberapa nama penyanyi dan musisi lainnya yang terkenal di Malaysia pada saat itu adalah Ervina, Bro Ripe Solima, Hetty Koes Endang, kemudian Ben Deloitte, Emilia Contessa, mendiang Bob Tutupoli, dan juga Koes Plus. Tenarnya, artis Indonesia di Malaysia bisa dikatakan sudah mulai terjadi pada tahun 70-an. Mereka sudah mendapat tempat yang istimewa di hati peminat lagu-lagu Melayu di Malaysia. Dekade 70-an adalah era emas artis-artis Indonesia menguasai pasaran musik di Malaysia. Fenomena artis Indonesia yang populer di Malaysia juga terus berlanjut pada dekade 90-an dan 2000-an yang diwarnai oleh kehadiran artis seperti Krisdayanti, Melly Guslo, Sheila on 7, Gigi, Dewa, dan Peter Pan. Mereka meneruskan kepopuleran artis Indonesia di Malaysia. Musisi-musisi Indonesia lantas banyak menuai sukses di Malaysia sepanjang hubungan musik pop Indonesia-Malaysia berlangsung. Pada era 2000-an, lagu-lagu Indonesia juga masih mendominasi radio Malaysia. Hal tersebut terlihat di musik yang disiarkan di radio, TV, maupun pertunjukan-pertunjukan artis Indonesia di Malaysia. Musik Indonesia ada di mana-mana. Menurut kamu, siapa ya penyanyi Indonesia yang punya paling banyak fans di Malaysia? Tulis di kolom komen biar kita juga tahu. See you in the next video. Stay curious. Nah, tadi kita melihat kupasan menarik dari Bro2 Fact Finder yang mengatakan kenapa lagu-lagu Indonesia yang menguasai atau mendominasi market ataupun pasaran di Malaysia dan juga Singapura gitu kan. Kelihatan kebanyakan artis-artis daripada Indonesia pasti akan melakukan konsert di Malaysia dan juga di Singapura. Tapi artis daripada Malaysia hanya, kalau dia boleh katakan, hanya Siti Nurhaliza, Sheila on 7, Serge kalau yang dulu kan. Yang sekarang ni tak ada. Untuk ada juga persoalan dikatakan tadi, kenapa artis Malaysia tidak dibawa ke Indonesia. Rasanya orang Malaysia nak pergi Indonesia, tapi mungkin ada disebabkan oleh sekatan atau apa, kita tak tahu regulasi yang dibikin oleh kerajaan Indonesia terhadap musisi-musisi daripada Singapura dan Malaysia. Kita tak tahu, mungkin disebabkan Indonesia nak jaga market ke macam mana tu kan, sebab Indonesia kan terlalu besar. Indonesia besar banget negaranya dan dipastikan ramai artis-artis yang mahu tumbuh gitu kan. Kalau dibawa yang lain pula gimana dengan yang lain-lain gitu, mungkin kita tak tahu. Tapi disebabkan oleh memang as akui, memang music Indonesia, lagu-lagu artis-artis Indonesia sangat popular di Malaysia dan lagu-lagu mereka itu mudah untuk masuk dan diterima oleh kami ini dengan sangat baik sekali. Orang Malaysia, orang Singapura gitu kan, mereka menggunakan lagu menggunakan bahasa Melayu dan kita macam sama bahasa Singapura, Melayu, Malaysia dan Indonesia, bahasanya yang gunakan sama dan music tu mestilah music universal tu kan, dan dia sangat blend dengan masyarakat Malaysia, masyarakat Singapura, sangat best kan. Dan kita mengharapkan juga kerajaan Indonesia membuka mungkin sedikit ruang untuk publicity daripada artis Singapura, daripada Malaysia juga untuk masuk dan bikin konsert atau apa saja untuk mengisi ruang dunia muzik di Indonesia juga. Sama seperti kita membuka ruang untuk penyanyi-penyanyi ataupun artis-artis dari Indonesia untuk datang buat persembahan dan konsert di Malaysia dan Singapura. Gitu. Gitu.
Apapun kita tetap serumpun. Kita disatukan dengan muzik, kerana muzik itu universal. Dan semoga muzik juga dapat menyatukan kita semua yang cintakan kedamaian dan sebagainya. Apa-apa pun jangan berantem dong. Kita kan tetangga gitu kan, jangan berantem. Kita meraihkan perbezaan itu dan meraihkan juga kebersamaan kita. Okay? Udah. Ya, akui memang lagu-lagu Indo itu memang bagus banget ya, dan juga diakui lagu-lagu Malaysia juga banyak juga digemari di Indonesia. Betul bangga, betul bangga. Okay, kalau betul, kalau ada komen kalian jangan lupa untuk ketik komen di bawah. InsyaAllah Asa akan reply secepatnya. Okay, apa maaf kalau ada kesilapan bahasa, kesilapan kata. Okay, jumpa lagi lain video. Assalamualaikum. Jaga diri. Dadah.